got that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I said. Ini seal mastering belakangnya kita pakai Futura. Kita pakai substitusi Futura dengan kode SC4521R. Mereknya Seiken, Jepang, produk Jepang. Ukuran 13/16. Oh, ini ukuran 13/16, sama seperti yang ada di mobil masteringnya itu, ada tulisan 13/16. Jadi ini bisa pakai punya Futura. Ini kita mau lepas seal mastering yang lama, itu seal dalamnya ya, karena untuk seal yang luar atau seal debunya itu kita belum nemu, tapi ini masih bagus kondisinya ya, sama. Jadi harus melar karet, sealnya itu harus melar segitu gede untuk keluar. Ada karat, bersihin dulu karatnya. Itu ada karatnya kawan, jadi kita haluskan pakai amplas yang paling halus agar tidak baret kasar ke bagian apa itu pistonnya, karena kalau ada karat kan bisa buat baret rumahnya. Udah ada korosi, haus korosi. Haus korosi. Kita lumasi pakai minyak rem biar licin. Ini kita pakai metode pakai tali rafia. Dimasukkan ke dalamnya gini. Lalu ditarik kawan, kanan kiri talinya itu ditarik perlahan. Atasnya sambil didorong, talinya ditarik melingkar. Harus ya nah itu sudah masuk. Ini untuk teknik pasangnya ya kawan. Jadi untuk sobat Terrano lover ya, pada prinsip dasarnya sebetulnya sama sih, karena untuk seal rem ini kecenderungan itu sewaktu-waktu bisa terjadi kendala gangguan. Jadi saya sarankan di unit kendaraannya, karena sistem penggantiannya itu gampang ya. Jadi jika terjadi kendala tiba-tiba rem sealnya itu bocor atau pecah atau bahasa Belandanya nyeplos, itu sediakan saja seal kitnya di unit. Kalau untuk Nissan Terrano pakai seri tadi yang sudah dijelaskan di depan. Dan untuk teknik penggantiannya cukup simpel, gampang. Jadi ketika ada kendala di jalan, kita tidak keteteran lagi dan bisa langsung eksekusi perbaikan setempat ya. Nah ini penampakannya lebih dekat.
Nah ini kita ambil silnya. Jadi silnya itu ada kode di dalamnya. Sini, bentar. Ada kodenya ini. Di kamera sulit. Tapi ini ada kodenya. Jadi yang ada kodenya itu di bagian dalam sini kan ini. Kalau baru itu yang ada kodenya lebih tinggi. Jadi jengat kayak mangkok gini. Yang lebih tinggi ini ada di bagian dalam sini, dan yang polos di bagian luar. Jadi kayak gini penampakannya. Ada minyak dari sini langsung mekar ke silnya, jadi nggak keluar. Untuk karet debunya ini masih aman, ada tulisan Jepang. Oke, lanjut kita pasang. Bagian masternya itu kita bersihkan ya kawan, karena kalau itu ada korosinya. Kita bersihkan dulu biar lancar ya membuat karet. Amplas pakai amplas yang halus. Tadi itu kita ganjel agar nggak mengalir banyak minyaknya. Ini kita pakai ganjel nanti. Kita ganjel pakai sil yang lama. Dalamnya lurus dan bagian dalam nggak barat, hanya ada karat dikit di luar. Oke, kita masukkan. Hati-hati jangan sampai silnya ngelempit. Jepit. Nah, jepit kawan. Ini kita masukkan. Pastikan silnya nggak ngelempit biar nggak bocor. Paskan. Mau pasang yang satunya. Sebelum kita pasang yang satunya, kita buka dulu anginnya. Apa yang kita pakai nepel ini. Buka baut nepelnya biar masangnya gampang, anginnya bisa keluar. Jangan lupa itu ada pernya ya kawan. Jangan sampai kelupaan. Masuk.
Oke, kita tinggal ngelok aja itu sil debu yang luar. Ini sudah selesai pemasangannya dan harus dipastikan keduanya ini bergerak dengan normal dan lancar. Ini posisi angin belum dibuang, jadi di dalam masih ada angin. Kita ngetesnya itu ini ditekan harus bisa balik lagi. Nah itu masih bisa balik lagi, jadi ini sudah lancar. Kalau seret itu berarti ada yang salah. Nih ditekan, kita lihat ya, tuh ditekan bisa balik, satunya juga. Nah, itu. Nanti kalau anginnya sudah dibuang, yang sini ditekan, sini bisa keluar. Jadi satunya ditekan, satunya bisa keluar. Itu kalau anginnya sudah dibuang. Ini cara ngetes jika anginnya belum dibuang. Oke, berarti ini sudah normal. Okay, guess we